بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أسفار jamak dari kata sifrun, artinya apa? Artinya kitab-kitab. Ada yang mengatakan kitab yang besar, ada yang mengatakan kitab-kitab. Nah, ada 3 pendapat disebutkan oleh penulis kamus besar, kamus lengkap Lisanul Arab. Ada yang mengartikan kitab, ada yang mengartikan kitab yang besar, ada yang mengartikan juz dari kitab Taurat. Nah, kita temukan pada kitab-kitab tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Mereka mengatakan kutub. Nah, menjadi asfara kutub. yakni perumpamaan orang-orang yang diberi tanggung jawab kitab Taurat. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Kemudian mereka tidak memikul tanggung jawab itu dengan baik. Ya. Mereka berkhianat. Kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka tidak mempelajarinya, tidak mengimaninya, tidak mengamalkannya. Ya, itu mereka memalsukannya. Tayyib seperti keledai yang memikul di punggung-punggung mereka kitab-kitab yang banyak. Ya, kitab-kitab yang banyak dipikul oleh mereka. Mereka tidak bisa memahaminya karena keledai-keledai itu tidak punya akal, tidak punya pemahaman. Berarti orang-orang Yahudi itu lebih jelek daripada keledai-keledai itu karena mereka sudah diberi modal, sudah diberi akal untuk mempelajari, membaca kitab Taurat, mempelajarinya, memahaminya, mengimaninya dan mengamalkannya. Mereka tidak melakukan. Adapun keledai-keledai itu memang tidak punya akal. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Baik. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang zalim dan yang semisal dengan ini. Allah yahdil qaumal fasiqin dan semisalnya. Hidayah apa yang dimaksud di sini? Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah taufik. Nah. Ada berapa macam hidayah? Ada berapa? 2? Ada 2. Yang masyhur, yang selalu didengar dan disampaikan, ya, yaitu hidayah ada 2. Hidayah ad-dalal wal bayan, hidayah ilmu, petunjuk ilmu. Nah, dalil-dalil, penjelasan-penjelasan ilmu. Itu sudah sampai kepada mereka karena sudah diberi kitab Taurat. Nah, tapi karena mereka zalim, baik, supaya telah diterangkan apa yang mereka lakukan dari kitab Taurat. Maka mereka tidak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya hidayah itu terbagi 4. Lengkapnya hidayah itu terbagi 4. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Ini faedah buat antum. Lengkapnya, ya, biasanya yang sering diangkat 2 jenis hidayah itu. Karena itu yang terkait dengan petunjuk, ya, kehidupan di dunia, ya, bagi para mukallaf yang menentukan hidayah di akhirat. Adapun lengkapnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Bada'i'ul Fawaid ada 4 hidayah. 2 hidayah tadi. Nah,
Hidayah ilmu ini bagi para nabi dan rasul dan warasatul anbiya minal ulama wad du'at, bagi para nabi dan rasul, bagi para dai yang menjadi ahli waris para nabi dan rasul, mewarisi ilmu mereka dan mendakwakan ilmu itu, ya, menjadi dai du'at ilal haq hudatan muhtadin, para dai pemberi petunjuk. Naam. Dan hidayah taufik yaitu yang dimaksud dengan taufik, hidayah taufik, pertolongan Allah menolong hamba untuk beriman dan beramal dengan ilmu yang datang. Pertolongan dari Allah menolong hamba itu untuk mengimani dan mengamalkan ilmu yang datang. Nah, ini siapapun selain Allah tidak bisa. May yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Naam. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Karena siapa diberi petunjuk Allah, dialah mendapat petunjuk. May yahdillahu fala mudhillalah. Yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Jika Allah yang menolong hamba itu, ya, memberinya taufik, menolongnya beriman dan beramal, tidak ada yang bisa memberinya kesesatan, tidak ada yang bisa menyesatkannya setelah itu. Baik. Adapun dua hidayah yang lain, yang pertama hidayah yang sifatnya ammah, hidayah ammah, petunjuk yang sifatnya umum terkait dengan maslahat hidup, terkait dengan masalah hidup di dunia. Allah memberi petunjuk, mengajari, mengilhami makhluk-makhluk untuk menempuh faktor-faktor, jalur-jalur kehidupannya, mencari rezeki, ya, membuat rumah oleh hewan, buat sarang, ya, mencari makan, ya, dan seterusnya. Yang terkait dengan itu semuanya dapat. Bukan hanya manusia, ya, hewan-hewan pun diberi hidayah yang ammah ini, petunjuk, ilham. Allah mengilhami, mengajari, ya, semut-semut dan yang lainnya, ya, untuk mencari tempat berlindung, untuk membuat sarang, untuk mencari makanannya. Nah, burung-burung untuk terbang, mencari jerami, ranting dan seterusnya untuk membuat sarangnya, untuk bertelur dan seterusnya, keluar mencari mana, semisal itu semua, ya. Hewan-hewan saja diberi itu, apalagi manusia. Lebih pandai lagi manusia, ada akalnya. Nah, untuk maslahat hidupnya. Baik. Yang kedua, hidayah di akhirat. Hidayah di akhirat, petunjuk di akhirat tergantung hidayah taufik yang didapatkan di dunia. Yang dapat hidayah taufik di dunia, dia akan diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dibimbing jalannya masuk ke dalam surga, dalam jannah. Dan yang tidak dapat hidayah taufik, ahlun nar, dibimbing, ditunjukkan jalannya menuju neraka. Ketika ahlul jannah masuk dalam jannah, mereka mengatakan dalam surat A'raf, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberi kami petunjuk untuk mendapatkan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidaklah kami akan terbimbing di atas petunjuk jika bukan Allah yang beri petunjuk. Adapun yang pertama yang umum itu, Fir'aun mengatakan, "Wa mar rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Ini Musa dan Harun, karena keduanya datang ke Fir'aun. Qala rabbi alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kata Nabi Musa menjawab, rabbi alladhi, Rabbku yang a'ta kulla syai',
yang telah memberikan segala sesuatu, khalqahu, ciptaannya, tsumma hada, kemudian dia diberi petunjuk oleh Allah. Diajari, diilhami ya manusia dan hewan-hewan semua untuk mengaruhi kehidupan, untuk masalah hidup mereka dan menjaga diri mereka dari mafsadat. Baik. Ini sekilas faedah agar kalian ada gambaran tentang masalah hidayah. Nah, namun yang sering dibicarakan ya, karena yang menentukan dua ini. Nah, yaitu apa? Hidayah dalalul bayan, ilmu, dan hidayah taufiq. Nah, ayat berikutnya, qul, katakan, wahai Nabi, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ya ayyuhalladzina hadu, ya hai ayyuhalladzina, orang-orang yang hadu, menjadi Yahudi. Sudah diterangkan sisi penamaan mereka sebagai Yahud, dinamakan Yahud, sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir dan yang lainnya pada surat Al-Baqarah ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Ladzina hadu adalah Yahud. Nah, masih ingat ya? Dia mengatakan mereka jadi hadu di sini maksudnya tahawwadu. Ya ayyuhalladzina hadu, ay alladzina tahawwadu, orang-orang yang menjadi Yahudi. Nah, dari Bani Israel, pengikut Taurat. Kita lanjut. Alhamdulillah. Baik. Jadi telah disampaikan penjelasan tentang penamaan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Katakan, hai orang-orang Yahudi, in za'antum, apabila za'antum, kalian beranggapan, berkeyakinan, annakum, bahwa sesungguhnya kalian adalah awliya'u lillah. Kalian awliya'u lillah. Kalian adalah awliya, jamak dari wali. Kalian adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu artinya hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah, diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah. Jika memang benar demikian, sebagaimana keyakinan kalian bahwa kalianlah wali-wali Allah min dunin nas, tanpa manusia yang lainnya, kalian mengklaim kalianlah wali-wali Allah, selainnya tidak. Nasara tidak, Muslimun pengikut Muhammad alaihissalam bukan. Hanya kalian wali-wali Allah, ya. Sampai kalian mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana huda. Tidak bisa masuk jannah kecuali yang jadi Yahudi. Jika betul begitu, baik, ditantang. Ini namanya mubahalah. Namanya apa? Mubahalah. Kata Ibnu Katsir, ini mubahalah terhadap orang-orang Yahudi. Nabi alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mubahalah kepada mereka. Jika memang betul begitu, berarti kalian di atas kebenaran.
Ya, kalian wali-wali Allah, kalian yang benar. Fatamannaul maut. Maka hendaknya kalian mengidam-idamkan kematian. Sekarang minta kematian kepada Allah. Karena jika kalian mati, kalian akan masuk jannah, akan dekat kepada Allah, akan bahagia hidupnya di akhirat. Fatamannaul maut. Ya, kata Ibnu Katsir, makna ayat in kuntum taz'umun, apabila kalian beranggapan, berkeyakinan annakum ala huda, bahwa sesungguhnya kalian di atas petunjuk, wa anna Muhammadan wa ashabahu, dan bahwasanya Muhammad dan sahabat-sahabatnya ala dhalalah, di atas kesesatan, fad'u bil maut. Maka hendaknya kalian berdoa bil maut ala dhal min al fi'atain. Doakan kematian menimpa yang sesat dari dua golongan yang berseteru, yang berselisih. Satunya muhib, yang lainnya mubtil. Kalian beranggapan kalian yang muhib, kalian di atas hak. Dan Muhammad SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhum mubtil, di atas kebatilan. Berdoalah kalian kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan sebagai bukti siapa yang sesat dan siapa yang lurus, siapa yang benar, agar ditimpakan kematian, kebinasaan terhadap yang sesat. Ini namanya mubahalah. Ini namanya mubahalah. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur fima taz'umuna, dalam hal yang kalian yakini itu. Orang jika yakin dia benar, yakin seyakin-yakinnya, dia berani. Nah, karena ya, ini mubahalah. Jika dikabulkan oleh Allah, ditunjukkan langsung, maka yang sesat akan dibinasakan oleh Allah. Sehingga tampak bahwa dia sesat. Apa kata Allah? Bagaimana hakikat mereka? Allah mengatakan, wala yatamannawnahu abada. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan mau menginginkan kematian itu selamanya. Mereka tidak akan mau melakukan itu. Mereka tidak akan berani menerima tantangan mubahalah tersebut, memohon kepada Allah agar dibinasakan yang sesat. Di antara dua kelompok ini, apakah mereka atau kelompok Muhammad alaihissalam, abadan, selamanya mereka tidak akan berani. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Alba sababiyah, bisababi ma qaddamat aydihim, dengan sebab ma qaddamat aydihim, apa yang telah dipersembahkan oleh tangan-tangan mereka, yakni apa yang telah dilakukan oleh mereka, apa yang telah dikerjakan oleh mereka berupa kekufuran, kezaliman, kefajiran yang mereka persembahkan sebagai bekal bagi diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di pengadilan Allah yang Maha Adil, adalah al-kufur, al-zulm, al-fujur, kekufuran, kezaliman, kefajiran, kefasikan. Tahu mereka dengan hakikat itu. Oleh karena itu mereka tidak akan mau, tidak akan berani. Wallahu alimun bizzalimin. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Jika ditantang mubahalah, mereka tidak akan mau menerima tantangan itu karena mereka takut. Karena mereka tahu diri mereka salah. Ya. Mereka tahu betul akan diutus Nabi Muhammad alaihi wasallam.
Bahkan mereka datang jauh-jauh dari Syam mendekat ke Madinah, mereka menanti. Ya, mereka menanti munculnya Nabi Muhammad SAW. Saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, jika mereka berperang, berseteru dengan orang musyrik, ya, dan orang musyrik yang ada di Madinah, mereka menguatkan diri mereka, mengangkat diri mereka, maka mereka akan menang dengan nanti diutusnya Nabi Muhammad, dan mereka akan mengikuti. Ketika datang, didustakan. Sebenarnya diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Falamma ja'ahum ma'arafu bi, falamma ja'ahum ma'arafu, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Nah, ketika datang kepada mereka apa yang mereka telah tahu, mereka kufur. Mereka kufuri. Nah, oleh karena itu Allah membongkar hakikat mereka. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mau. Abadan. Selamanya tidak akan berani. Mereka tidak akan mau menginginkan kematian itu. Naam. Dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Kekufuran, kedzaliman, kefajiran. Mereka takut menerima akibatnya. Kemudian Allah merintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada mereka, toh jika mereka tidak mau menginginkan kematian itu, menerima tantangan mubahalah itu, jangan sangka mereka akan lolos dari kematian. Qul, katakan, wahai Muhammad, Nabi alaihi salatu wassalam, qul, katakan kepada mereka, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladzi tafirruna minhu, alladzi yang tafirruna, kalian menghindar dan berusaha melarikan diri menjauh minhu, darinya, agar lolos dari kematian itu, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu, fa innahu dhamir hu al-ha, ini dhamir al-ha, hu pada fa innahu, kembali kepada al-maut, fa innahu, fa innal maut, karena sesungguhnya kematian itu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, mulaqi, pasti akan menemui kum, kalian pasti akan mendatangi kalian. Ajalun musamma, itu adalah ajal yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah SWT. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda jika telah datang. Fa innahu mulaqikum. Oleh karena itu yang penting adalah muhasabah, introspeksi diri, ya. Kemudian memperbaiki jalan hidup. Jika di atas kekufuran, maka tinggalkan kekufuran itu, beriman, bertauhid, naam, berislam. Begitu pula jika di atas kesyirikan, naam. Jika banyak kedzaliman, bertobat kepada Allah, hentikan kedzaliman itu, persiapkan diri menghadapi kematian. Adapun menghindar dan berlari, mencari tempat berlindung agar lolos dari kematian, itu hal yang mustahil. Fa innahu mulaqikum. Itu pasti. Maka yang dilakukan adalah mempersiapkan diri, ya, sebelum kematian datang menjemput. Taubat, tinggalkan kekufuran, kesyirikan, kenifakan, beriman, ya, bertauhid, ikhlaskan amalan hanya untuk Allah, taat kepada Allah, tinggalkan kezaliman, tinggalkan maksiat. Nah, karena jika itu tidak dilakukan sampai kematian benar-benar datang, konsekuensinya berat. Nah, setelah kematian, summa turadduna
Kemudian kalian akan dikembalikan, akan diperhadapkan ila alimil ghaibi wasyahadati, kepada alimil ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang tampak nyata. Apapun yang kalian sembunyikan, itu akan dibongkar oleh Allah. Hakikat kalian semuanya Allah Maha tahu. Fayunabbi'ukum, kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian, memberitakan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, apa-apa yang dulu kalian amalkan, kalian kerjakan di dunia. Apa saja ucapan kalian, apa saja perbuatan kalian, amalan-amalan kalian semuanya tercatat. Tercatat dalam kitab masing-masing, dicatat oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibagikan itu kepada masing-masing, dan masing-masing akan melihat catatan amalannya dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang tercatat di situ. Maka ya persiapkan diri. Maka yang terpenting berupaya agar ya catatan amal itu isinya bagus. Baik. Ini yang terakhir ya, dan terkait dengan mereka orang Yahudi tersebut. Nah, ayat berikutnya akan beralih kepada terkait dengan masalah salat Jumat. Nah, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafadhal subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.